selamat sore Pak Sidi. Apa kabarnya, Bu? Sehat Pak. Saya Ya, kalau seperti minggu semalam kan Ibu katanya mau saya coaching ya. iya Pak. Kira-kira mau cerita apa itu, Bu? Saya ini mau cerita terkait anak didik saya Pak, terkait murid lah Pak. Situasi bisa dibilang situasi di sekolah, di kelas lah Pak, terutama di kelas ya Pak. Oh, jadi Iya. dari permasalahan murid Ibu ini yang kita coaching hari ini, Ibu pengen bagaimana tujuan Ibu dapat dari cerita kita ini? Iya Pak, jadi tujuan saya untuk coaching dengan Bapak di sini, saya ingin tentunya mendapat pencerahan Pak, menemukan cara atau solusi terkait dari bagaimana ya cara saya bisa menumbuhkan karakter budi pekerti yang maksimal lah terhadap murid anak didik saya Pak. Karena kan Pak, kalau saya lihat situasi saat ini ya, terkhusus ya Pak ya, siswa yang laki-laki ya Pak ya. Memang ada juga sih Pak beberapa anak yang perempuan, tapi ini lebih kebanyakan siswa yang laki-laki ini kurang lah Pak sopan santunnya. Cara dia bersikap lah ya Pak ya, kebetulan saya di SMP ya kan Pak. Di dalam kelas gitu Pak, kalau yang anak laki-laki nih Pak, duduknya nanti Pak, ginilah Pak, gayanya, silap-silap nanti Pak, naiklah kakinya ini ke atas Pak. Nggak satu dua orang Pak, sepertinya ada beberapa itu kalau udah kelas-kelas agak belakang ini Pak, ini rata perilakunya seperti itu Pak. Dan kalau yang kelas-kelas unggulan Pak, ini kan agak terkenal dengan anak-anak yang agak pintar ya Pak ya, agak anak pintar lah Pak. Ini kesombongannya loh Pak, agak masih nanti masih SMP ya Pak, tapi udah nampak itu bibit-bibit sombongnya ya Pak ya, yang kadang ya seperti itulah Pak kadang. Terus ngelihat lagi situasi anak didik ini yang bicara di dalam kelas itu Pak, ada guru nih mana tahu butuh stipo, pinjam stipo gitu. Jadi saya ini agak miris ya Pak, karena kan waktu kalau memang nggak bisa dibanding-bandingkan, tapi harapan saya sih anak didik saya ini kan tahulah lebih lagi dia mengenal budi pekerti itu, bagaimana berperilaku yang baik seyogyanya anak selayaknya murid ya Pak ya dalam bersikap di sekolah seperti itu. Betul Bu. Jadi dari permasalahan anak Ibu tadi, menurut Ibu bagaimana idealnya lah? Menurut Ibu, pengen Ibunya idealnya bagaimana siswa Ibu itu supaya keinginan Ibu gitu, gimana? Iya, kalau harapan saya ya Pak ya terkait anak didik ini, anak didik saya, murid saya berharap sekali kalau siswa saya ini Pak memiliki karakter yang baik Pak, berbudi pekerti, contoh kecil, tahulah bagaimana bersikap sebagai anak sekolah ya Pak ya, baik dari kalau ketemu sama gurunya, budaya kata-kata yang bijak itu istilahnya permisi, udah jarang Pak. Apalagi Pak, ya seperti itulah Pak, saya berharap ketika lewat dengan ibu gurunya, walaupun gurunya itu tidak masuk di kelasnya, tetap disapa gitu ya kan Pak. Sopan, santun dalam bertutur kata, itulah harapan saya Pak terkait anak didik saya ini Pak. Jadi menurut Ibu idealnya seperti tadi ya, sopan santunnya harus baik, bagaimana supaya kalau biasanya kan orang tua lebih hormat kan seperti itu kan Pak, Bu. seperti itu Pak harapan saya. Jadi kalau apa ya Bu, menurut Ibu lah ini kan, itu untuk sekarang ini anak murid Ibu itu level berapa kalau seandainya dari 5 ke 10 atau ke berapa itu Bu kira-kira itu menurut Ibu lah? Memang tidak semua, tapi kalau untuk ini saya petakan untuk anak laki-lakinya ya Pak ya. Kalau untuk anak laki-lakinya untuk kelas-kelas belakang terutama dari 96 sampai 910 ini Pak, ini bisa dibilang nilai 6 lah Pak. Sementara budi pekerti itu kan
maunya nilainya itu minimal 8 lah ya Pak ya kalau untuk karakter ya budi pekerti. Ini masih 6,5, 6 ke 6,5 lah seperti itu Pak. Memang saya pahami sih Pak, ini saya juga mengkaji diri, ini mungkin karena mereka ini kan kena imbas ya Pak ya, masa COVID ya Pak ya kemarin, Iya. yang membuat mereka hampir 3 tahun tidak merasakan pendidikan yang gimana ya, yang full ya Pak, full di sekolah, di mana mereka tahu mulai diarahkan sama gurunya bagaimana bersahabat. Mungkin itu yang menjadi pengaruh juga bagaimana akan sikap mereka saat ini, terbawa suasana saat daring mungkin ya Pak ya di rumah. Jadi saya paham sih. Apalagi kemajuan teknologi ini juga ya Pak ya, saya sadari juga sangat berpengaruh erat lah akan perilaku anak didik ini, sehingga kadang untuk menghargai orang lain pun ini mulai kurang kan Pak, asal aja karena mungkin karena asik main HP, apalagi kalau yang laki-laki ini kan rata-rata suka main game, gamenya pun yang game-game yang sadis Pak, yang ngomongin langsung iya kill segala macam lah Pak, makanya itu mungkin yang kebawa ya Pak ya. Jadi Iya, perkembangan teknologi ini, kemudahan informasi ya Pak ya, gimana budaya luar mempengaruhi tanpa ada filter, yang dimana mereka itu sebenarnya belum pas untuk menerima itu, tidak ada yang mengontrol, jadi akhirnya kebablasan mungkin. Ini siswa SMP Pak, banyak juga yang sudah pacaran yang kadang kacau ini Pak. Dekat jadi ya Pak. Jadi menurut Ibu itu harapan Ibu level berapa tadi? Tadi udah disebutkan 6,5 atau 6 gitu kan. Jadi harapan Ibu apakah level 10 atau harapan Ibu lah gitu? Kira-kira berapa saya lah Bu? juga karena saya tahu juga ya Pak ya, untuk mengubah karakter ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi ya karakter ini juga dibentuk dari kebiasaan sehari-hari. Jadi harapan saya sih Pak, mungkin di 3 bulan terakhir ini atau apa, dalam waktu dekat setidaknya hal-hal yang kecil bisa dinaikkan ya Pak ya, ke poin 8 untuk topik-topik tersendiri bisalah tercapai itu Pak, istilahnya budaya puisi ya kan Pak, sopan di dalam kelas mungkin ya 8 ke 8,5 lah Pak, saya harapkan ini diperoleh oleh. Iya, harapan guru memang kalau bisa anak-anak itu lebih baik meningkat ya Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk meningkatkan itu Bu? Yang udah Ibu lakukan gitu. Kebetulan ya Pak ya, untuk kelas yang saya masuki, ketika ada anak didik yang berperilaku seperti itu, tentunya saya menegur ya Pak ya, ayo anak-anak ini ingat, ayo duduknya, tahu ini di kelas, jaga sikap, harus tahu. Saya sering mengarahkan seperti itu. Ini berlaku bukan hanya untuk ayah, ini untuk kita semua ya Nak ya. Ini saya sering juga cerita, ini ya Nak ya, itu pengamen di jalanan itu aja punya etika, punya sopan santun, itu sering saya kait-kaitkan Pak. Mereka kalau mau sesuatu itu bilang, permisi, ini kamu ada guru, asal masuk aja gitu kan. Jadi sekarang ayo ya, hal-hal seperti itu yang memang sering saya lakukan, dan kadang saya juga memberikan cerita-cerita lah ya Pak ya, bagaimana pentingnya menghargai orang lain, bagaimana dampak teknologi ini, jadi harus mampu memilah. Hanya sejauh ini saran, motivasi, arahan-arahan Pak yang saya lakukan. Jadi kalau saya ditunjuk sebagai misalnya pas lagi jadwalnya untuk pembina upacara, itu sering sekali saya kaitkan untuk karakter ya Pak ya, budi pekerti. Seperti itu sejauh ini. Jadi tadi itu yang udah Ibu lakukan selama ini ya kan, yang tadi ada pas upacara Ibu sampaikan juga gitu kan. Jadi apa yang rencana Ibu lah, ini rencana Ibu mengatasi masalah ini, kira-kira apa itu Bu, rencana Ibu ke depannya gitu? Memang ya Pak ya, karena saya lihat anak didik ini sebenarnya butuh perhatian ya Pak ya, apalagi untuk masalah budi pekerti. Jadi selain menjadi contoh, teladan baik dalam bertutur kata ya Pak ya,
Satu, saya mungkin lebih menekankan mungkin perlu pembelajaran sosial dan emosional ya Pak ya, terkait kayak CGP secara eksplisit boleh mungkin sekali-sekali, dan pastinya mungkin lebih terintegrasi dengan RPP saya ke depannya ya Pak untuk penerapan ini. Dan mungkin saya juga akan mengajak berdiskusi ke kepala sekolah atau wakase ya Pak ya, agar ketika kami ini di sekolah ada momen di pagi hari ya Pak ya, ada setiap kadang literasi, agar topik-topik budi pekerti tersebut lebih dibahas, agar bukan hanya siswa yang saya masuki saja ya kan Pak, tapi menyeluruhlah siswa di sekolah itu. Itulah sepertinya ide-ide itu Pak Jadi bisa saya iya, kasih. jadi itulah ide-ide Ibu ya, rencana Ibu ke Iya ya depannya. Pak, ya. Jadi rencana itu Bu, kira-kira kapan lah Ibu buat? Maksudnya apakah besok atau 2 minggu lagi atau bagaimana Bu? Oh iya ya Pak. Kalau untuk RPP mungkin bisa saya langsung integrasikan ya Pak ya dengan RPP saya pada saat masuk jam pembelajaran, mungkin minggu depan lagi lah Pak ya, pada saat jam secepatnya lah Pak, karena ini masih jadwal ujian, minggu depan mungkin libur ya Pak ya. Jadi saat Iya, jam Mas ujian Bu masuk ya. mulai dari kita coaching ini Pak, besok ketika saya masuk saya bisa terapkan hanya merancang RPP yang terintegrasi, ya pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi lah dengan RPP saya, materi saya ya Pak ya. Iya. Jadi dari rencana Ibu ini, kira-kira siapa yang Ibu libatkan gitu? Maksudnya Ibu libatkan untuk memperlancar rencana Ibu supaya tercapailah apa yang Ibu tadi kan Ibu mau level 8 gitu kan. Iya, Memang ya, merubah Pak. apa itu susah ya Bu, tapi siapalah Bu yang ikut peran dalam rencana Ibu ini? Tentunya Pak, untuk ini bisa kategori budaya ya Pak ya, jadi harus ada kerjasama dengan semua komponen sekolah ya Pak ya, semua pihak sekolah, terutama dukunganlah untuk yang paling utama ini dukungannya dari kepala sekolah, apalagi wakase bagian kesiswaan juga ini ya Pak ya, agar lebih harapan saya ini dapat lebih maksimal ya Pak terwujudnya. Berarti Ibu bekerja sama bisa dengan rekan sejawat juga Bu ya? Ya Pak, pastinya. Iya. Ya. Terus tadi sama apa Bu? Wakasek atau kepala sekolah tadi Bu? Kepala sekolah, wakasek juga ya Pak ya, terutama bidang kesiswaan ya. Kalau sama kepala sekolah mungkin saya mendiskusikan bagaimana pendapat Ibu itu, apakah bisa dimasukkan kepada jam-jam literasi topik-topik tersebut, dan untuk bagian kesiswaan ya yang menangani siswa-siswa, apa topik ini lebih sering diperdengarkan untuk anak-anak seperti itu. Oh iya ya Bu. Jadi dengan mengikut kerjasama kepala sekolah dan mungkin itu kan rencana Ibu jadi lebih apa namanya, lebih matang dia ya Bu ya. Iya lebih ya bagus Pak. dia Bu. Iya benar-benar. Jadi Bu, oke Bu ya. Iya ya Pak. Jadi rencana Ibu itu kan udah Ibu buat ya kan Bu. Katanya tadi rencananya itu minggu depan ya, minggu depan. 2 minggu atau dalam setelah masuk berarti iyalah minggu depan kita libur, minggu depannya lagi berarti 2 minggu lagi ya Pak ya, 2 minggu lagi. Iya berarti Bu, saya oke Bu, kita ketemu minggu depan Bu ya. Saya mau dengar rencana Ibu itu bagaimana tindak lanjutnya itu ya? Tindak lanjutnya ya Pak. Iya. Iya. Siap Pak, siap. Saya pasti akan menghubungi Bapak terkait apa perubahan yang telah saya dapat nantinya kan Pak, dan saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya, karena dengan coaching ini akhirnya saya tuh mampu Pak. Tadi nggak sempat terpikir siapa yang butuh, saya terpikir hanya diri saya sendiri Pak.
ini saya nanti membuat RPP secara eksplisit tentang PSE, ternyata saya butuh dukungan. Jangan lupa saya ya kan Pak, harus melibatkan kepala sekolah. Terima kasih Pak untuk coachingnya. Iya Bu, sama-sama Bu. Jadi mungkin itu yang bisa saya Bu sampaikan Bu ya, saya kasih apanya. Memang kita harus kerjasama Bu, sama ini seperti kita ini kan, sama bisa berdiskusi juga ya Bu ya. Jadi Bu, mungkin itu aja Bu yang bisa saya bantu Ibu. Mudah-mudahan rencana 2 minggu ke depan nanti yang level 8 kata Ibu nanti berhasil ya Bu ya. Amin. Oke Pak. Terima kasih Bu. Pak. Ya, selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Lanjut Bu. Lanjut. Bu Helen. Oke, sekarang saya yang berperan sebagai coach ya, dan Pak Sidi sebagai coachingnya ya Pak ya. Iya. Oke, saya akan mulai. Selamat sore Pak Sidi. Selamat sore. Iya, kemarin kita ada janji ya Pak ya. Kalau saya tidak salah di hari Rabu Bapak bilang mau cerita dengan saya. Nah, kebetulan ini sudah beberapa hari dari kita janji kemarin dan saya ada waktu, Bapak juga ada waktu, kita boleh cerita ini Pak. Mungkin kita cari tempat yang nyaman dulu. Boleh kita bercerita mungkin di ruangan perpustakaan Pak, supaya lebih nyaman kita boleh sharing di coaching ini. Mari Pak. Oke Bu. Iya Bu, ini saya lagi mencari suasana yang bagus supaya bisa enak cerita juga Bu ya. Oke Bu. Iya Bu. Ini udah Bu, udah apa Bu? Ya, saya mau cerita yang janji saya kemarin Bu kan sama Ibu. Ini masalah siswa saya nih Bu, masalah tentang Bu? Kebersihan diri. Kebersihan diri mereka selalu itu yang saya lihat, anak-anak itu kurang peduli sama kebersihan dirinya itu. Oke, jadi dari coaching kita hari ini Pak Sidi mau dapat apa ya dari Maaf Bu, tadi jaringan agak apa sih suaranya? Oke, saya ulangi ya Pak ya. Jadi dari coaching kita sore ini Pak, kira-kira Pak Sidi mau dapat apa ya dari coaching kita saat ini ya Pak ya? Kira-kira apa yang tujuannya yang dapatkan? Oh iya Bu, di sini saya pengen mendapatkan istilahnya Bu solusi masalah tentang siswa saya yang kurang peduli kebersihan tentang dirinya, yaitu tentang kukunya, rambutnya, tentang kerapian juga Bu kan. Terus satu lagi Bu tentang Bu kebersihan giginya juga Bu. Jadi itu tujuan saya supaya saya di coaching Bu. Oke, jadi tadi Pak Sidi pengen dapat solusi lah ya Pak ya atas permasalahan yang terhadap siswa Bapak yang katanya tadi kurang peduli tentang kebersihan diri ya Pak, termasuk juga gigi ya. Gigi, kuku, rambut, dan juga pakaian ya Pak ya. Nah menurut Pak Sidi lah, situasi yang ideal tentang kebersihan diri ini yang bagaimana ya Pak ya, yang bisa Bapak gambarkan? Ya menurut yang saya gambarkan Bu ya, menurut saya yang ideal itu kalau dari rambut itu Bu kalau bisa rapi, udah disisir rapi gitu bukan, terus pakaian juga rapi, kukunya jangan ada Bu,
ada sedikit kotoran gitu atau panjang lah gitu kan Bu. Sama juga dengan giginya jangan, ya tahulah anak-anak kadang Bu kan, anak-anak ini malas sekali kadang namanya gosok gigi atau lagi membersihkan kukunya itu Bu. Itu paling malas sekali itu saya perhatikan. Itu ya menurut saya kalau bisa anak-anak itu bersih, rapi, kukunya jangan ada panjang, seperti itu sih Bu. Oke, dari penjelasan Bapak tadi yang saya bisa tangkap bahwa yang ideal itu menurut gambaran Bapak satu rambutnya itu rapi, kalau anak cewek itu diikat ya Pak ya, supaya tidak mengganggu penglihatan. Jadi anak laki-laki juga nggak panjang gitu ya Pak ya. Lalu Iya. dengan kukunya nggak ini ya Pak ya, nggak namanya panjang gitu kotor kayak hitam ya Pak ya. Atau mungkin nggak pakai pewarna kuku bisa juga ya Pak ya. Iya Bu. Lalu Jadi itu kebersihan gigi juga betul ya Pak? iya, jangan ada nanam cabai lagi gitu kan, nanti ada cabenya tinggal gitu Bu. Makanya kadang iya. Oke Pak, jadi menurut Pak Sidik, tadi kita sudah tahu gambaran ideal menurut versi Pak Sidik ini. Gimana Pak, kalau kita petakan siswa Bapak sendiri di kisaran angka berapa ya Pak? Kalau kita kasih level nih, level 1 sampai 10. Siswa Pak Sidik ini di level mana ya Pak ya? Apakah di kisaran berapa dari 1 sampai 10 ini? Kalau saya boleh tahu. Oke Bu, kalau siswa saya ini Bu kebetulan kelas 4 ini Bu ya, kelas 4 itu kalau saya gambarkan level berapa itu dia di level 6 lah Bu, level 6 itu. Oh, level 6 ya Pak ya. Iya. Kira-kira di level ini menurut Bapak seperti apa ya Pak? Level 6-nya, kategorinya yang level 6 ini. Apakah kalau kita bisa katakan cukup gimana? Boleh digambar, dispesifikkan Pak? Di kisaran 6 ini kayak Bu. mana? Tidak semua, istilahnya kan yang kukunya kotor atau apa kan sebagian, makanya saya bilang level 6 itu sebagian siswa laki-laki, ada juga sih perempuan, cuman nggak banyak. Tapi kebanyakan laki-laki nih Bu. Tahu lah laki-laki Bu. Nggak tahu kita, ini malu juga saya sebagai laki-laki juga ini kan. Jadi itu saya lihat sebagian itu yang sering saya lihat kerapian rambut sama kukunya. Jadi di situ saya bisa gambarkan bahwasanya itu di level 6 itu anak yang kelas 4 ini. Karena kebetulan saya memang ngajar di 6 kelas, tapi ini saya ambil sampelnya di kelas 4. Itu Bu. Oke, baik ya Pak. Tadi Bapak sudah mengidentifikasi lebih detail tadi bahwa level 6 ini ke anak laki-laki dengan kondisi tadi rambut dan kuku ya Pak ya. Oke. Jadi kira-kira lah Pak Sidik, menurut Pak Sidik, level anak ini tadi ya Pak ya, tentang kebersihan diri ini, kira-kira kita mau naikin ke level berapa ya Pak, yang Bapak inginkan? Jadi kan iya, Bu. level. Iya Bu, saya berharap, saya memang itu kebiasaan mengubah kebiasaan itu memang sulit ya menurut saya itu. Kebiasaan dari rumah itu kadang saya berharap itu ke level 8,5 lah Bu, 8,5. Memang nggak mungkin ke level 10, memang kita berharap level 10, tapi untuk kita harapkan lah istilahnya untuk bagian kebersihan dirinya itu kalau bisa 8,5 udah cukup lah saya rasa itu Bu. Oke. Berarti ada peningkatan yang signifikan ya Pak ya, dari level 6 diharapkan untuk 8,5. Berarti hampir 9 ya Pak ya. Angka yang cukup lumayan baik ya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak lah,
apa yang sudah Bapak lakukan kira-kira selama ini supaya ini nih tadi level anak ini boleh naik gitu Pak? Yang sudah Bapak lakukan gitu Pak, mengatasi masalah Oke, tadi tentang kebersihan diri. oke Bu, tadi saya sudah yang selama ini ya, yang level 6 itu saya sudah berusaha melakukan yang pertama itu memang setiap hari itu kami ada namanya itu literasi, jadi saya sering umumkan kepada anak-anak juga bahwasanya untuk menjaga kebersihan diri gitu kan. Begitu juga saya ketika pelajaran di dalam kelas itu saya memutar video juga Bu tentang bagaimana menjaga kebersihan kuku, rambut, bagaimana yang rapi itu, terus pakaian rapi, terus giginya yang bersih, bagaimana akibatnya kalau tidak menjaga kebersihan diri bisa sakit gitu. Itu saya udah sampaikan juga Bu, sama itulah yang saya sampaikan selama ini Bu, sama siswa saya di kelas 4 dan di kelas lain juga. Cuman ini saya di kelas 4 itu yang saya lakukan Bu. Oke, baik Pak Sidik ya. Tadi melakukan literasi, lalu juga sudah menontonkan atau mempertontonkan kepada siswa gimana sih sebenarnya kebersihan diri yang baik, yang ideal tadi ya Pak ya. Nah, di luar dari itu ya Pak, kira-kira Pak Sidik ada punya ide atau solusi lain Pak yang mungkin bisa dikembangkan untuk bisa mengantisipasi masalah hambatan yang tadi? Oh iya, mungkin iya saya berencana Bu ke depannya ini dengan pertanyaan dia, saya terpikir saya bisa membuat contoh dan mati contoh nyatanya itu siswanya tersebut. Jadi kita tampilkan siswa yang betul rapi, bersih gitu kan ke kawan-kawannya seperti inilah gitu kan. Terus satu lagi Bu, saya membuat kalau bisa berdialog sama orang tuanya juga atau mengundang orang tuanya juga kalau bisa. Solusi itu yang sih saya pengen rencana ke depan supaya kerjasama ada antar guru sama orang tua. Itu sih Bu yang rencana saya ke depannya. Oke, baik Pak. Berarti di sini Bapak sudah mulai apa ya Pak, membuat demonstrasi nih ya Pak ya, dengan menunjuk nih contoh anak yang sudah memenuhi kriteria kebersihan diri. Lalu tadi Bapak juga bilang mau membuat rancangan berdialog dengan orang tua atau mengundang lah ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak dari kedua itu yang mana ya yang prioritas yang akan Bapak kerjakan dalam waktu dekat ini? Yang prioritas yang secepatnya bisa saya lakukan istilahnya mendemonstrasikan lewat kawannya sendiri. Jadi itu yang bisa, kalau mengundang orang tua perlu waktu juga, tapi dalam waktu dekat ini saya itu yang bisa secepatnya saya lakukan, mendemonstrasikan inilah siswa kalau dia menjaga kebersihan diri rapi gitu. Itu yang bisa secepatnya yang saya lakukan. Oke, lalu Pak ada nggak kira-kira ya Pak ya yang bisa menolong Bapak untuk dalam pencapaiannya supaya rencana Bapak tadi itu tercapai dengan maksimal? Ada membutuhkan rekan atau apa Pak? Atau siapa yang bisa menolong Bapak dalam melaksanakan aksi yang akan dilakukan secepat ini? Oh iya Bu, yang pertama saya kerjasama sama rekan guru kelas ya, guru kelas, kebetulan saya guru PJOK Bu ya. Jadi saya kerjasama sama guru kelasnya dan sama kepala sekolah juga saya minta kerjasamanya, di mana di dalam pelajaran PJOK juga ada tentang menjaga kebersihan diri. Jadi situ saya jelaskan, saya masukkan juga di RPP saya juga itu Bu, karena ada materinya. Itu kerjasama itulah Bu, sama wali kelas,
terus sama kepala sekolah. Oke, baik Pak. Berarti di sini Bapak menggunakan atau membutuhkan pertolongan atau perlu koordinasi ya Pak ya, dengan Iya, kepala sekolah juga dan juga berkolaborasi juga dengan guru wali kelas ya Pak ya. Nah, iya oke wali Pak, kelas. Pak Sidik, kita sudah cerita panjang lebar ini ya Pak ya, tentang masalah yang Bapak hadapi tentang masalah kebersihan diri pada siswa Bapak tadi khususnya di kelas 4. Nah, jadi apa ya, Pak ya, yang akhirnya bisa Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini? Iya Bu, terima kasih Bu. Syukur Bu ya, saya di Ibu coaching hari ini saya menemukan solusinya. Dan arti tadi kan saya bingung juga tapi dengan Ibu bertanya tadi seperti itu, oh ternyata satu, kita harus bisa kerjasama juga sama kawan sejawat itu. Terus satu lagi saya langsung timbul, oh ternyata ini bisa juga dibuat gitu yang demonstrasi teman sejawat itu. Nah, jadi saya sangat berterima kasih dan senang kepada Ibu telah memberikan pertanyaan, tapi itu bisa membuat solusi juga buat saya. Semoga kedepannya saya berhasil Bu. Ini harapan saya yang solusi saya lakukan itu berhasil yang 8,5 itu Bu. Oke, baik sekali Pak. Saya akan menunggu Pak cerita dari Bapak minggu depan, bagaimana perkembangan dari aksi yang sudah Bapak lakukan, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi. Saya akan dengarkan cerita dari Bapak. Jadi saya berharap Bapak bisa mewujudkan harapannya tadi dari menaikkan level dari 6 sampai menjadi 8,5 terhadap kebersihan diri pada anak didik Bapak ya Pak ya. Iya Bu, nanti saya hubungi lagi Bu bagaimana hasil yang sudah saya dapat Bu. Terima kasih Bu Helen. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu kembali. Semangat ya Pak ya. Tetap semangat Bu.